Assalamualaikum. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu minta tolong Iwan untuk menyiapkan, untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ibra ya? Oh, Ibra doang. Kenapa Ibra tidak masuk? Oke, sakit. Kita doakan semoga dia lekas sehat biar kita bisa belajar bersama lagi. Oke, sebelum memulai pelajaran coba dilihat kanan kiri. Ada sampah atau tidak? Masih kalau ada sampah dibuang dulu. Sudah aman? Sudah bersih? Oke. Nah, kalau sudah kelasnya sudah nyaman, kalian bagaimana kabarnya? Masih semangat? Oke, biar lebih semangat, coba kalian berdiri dulu. Cari tempat space yang agak longgar. Ya, kita lihat, perhatikan ke depan. Udah dapat belum? Nah, yang belakang nggak apa-apa, boleh agak cari celah-celah. Oke, madep depan dulu semuanya, dilihat. Boleh, Dava? Ya, boleh bergeser situ, boleh. Kelihatan nggak, Dava? Oke. Biar semangat dulu, diperhatikan ke depan, diikuti gerakannya. Kaki ikutin. Ikutin semua kakinya. Nanti Ibu lihat. Tangan. Kaki lagi. Tepuk. Ayo yang kompak. Oke, good. Petik. Oke, bagus, makin kompak. Petik lagi. Sambil petik, kaki dan petik. Oke, Dava, semangat. Pakai. Oke, well, tepuk tangan untuk semua. Bagaimana? Sudah panas? Sudah panas? Nah, tangannya yang panas? Enggak, udah semangat ya? Oke. Jadi, hari ini Ibu akan membawakan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sebelum kita masuk nih, kira-kira Ibu mau bertanya, kira-kira kenapa sih tubuh kalian terus bertambah dan mengalami banyak perubahan sejak lahir sampai sekarang? Kira-kira kenapa? Kalian kok bisa tumbuh sih terus? Itu gara-gara apa ya? Kenapa? Makanan. Tadi nutrisi. Terus kira-kira apa lagi?
Ada gizi. Itu dapatnya dari mana ya? Nutrisi, ya dari makanan. Terus apa aja perubahan yang kalian rasakan? Tinggi, berat badan, terus apa? Fisiknya mungkin tadinya kecil ya, sekarang lebih berisi badannya. Terus yang laki-laki, kira-kira apa lagi? Apa? Yang laki-laki biasanya suaranya nih, yang tadinya masih terus sekarang gitu ya. Oh ya, oh ada jakunnya, betul. Itu salah satu perubahan untuk laki-laki nanti di pubertas. Nah, di sini Ibu ada coba dilihat videonya. Ada sebuah video. Seperti siapa ya itu ya kecilnya ya? Nah tuh, udah jadi bapak-bapak ya? Oke, dari yang tadi tuh, itu kan cepat ya, kelihatannya cepat. Apakah secepat itu kita berubahnya? Ya. Kira-kira dari video tadi, apa yang terjadi di video tadi menurut kalian? Apa? Pertumbuhan, apanya yang tumbuh? Badan apa aja? Itu ada, tadi diawali dari apa sih? Bayi, terus ada apa lagi? Balita, terus anak-anak, remaja, dewasa, yang terakhir ada lansia ya. Oke, kira-kira selain tinggi, itu tadi di situ ada perubahan apa aja ya? Selain tingginya, selain rambut, terus habis rambut ada apa lagi? Berat badan juga tadi berubah. Terus apa lagi? Bentuknya. Oh, bentuknya tadinya ini, terus lama-lama agak ini ya, bungkuk ya. Terus apa lagi ya? Oh, ada jenggotnya, betul. Tadi lihat gak bapak-bapak udah berkumis. Terus tadi ada yang beda gak tuh? Tadi ada yang udah jadi kayak dokter ya? Terus sebelum jadi dokter tuh ada, kenapa tuh dia? Iya, nangis. Ternyata itu juga termasuk perubahan tuh yang kalian psikolog, nangis dulu, ternyata selanjutnya bisa menjadi sukses ya? Oke, ternyata dari perubahan tahapan-tahapan perubahan itu semua adalah proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Dan memahami proses ini sangat penting buat kalian menjaga pola hidup dan pola makan, semuanya hidup biar sehat, akhirnya mengoptimalkan pertumbuhan kalian. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini, kalau tadi kalian sudah tahu tahapan dan kenapanya, tujuan pelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dari lahir hingga dewasa. Kemudian kalian juga nanti akan bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Itu bisa dari nutrisi, dari genetik, dari lingkungan, dan hormon yang akan nanti kalian kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lagi, yang terakhir kalian nanti akan mampu menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan, menjaga pola hidup seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serta kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Oke, kemudian ini Ibu akan ada sedikit penjelasan. Ibu jelaskan sedikit. Jadi ada apa sih perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Jadi di sini pertumbuhan itu adalah peningkatan ukuran atau volume, jumlah sel, massa tubuh yang bersifat irreversible, artinya tidak bisa kembali. Apakah kalau kalian sudah dari anak kecil nih, sekarang sudah remaja, apakah bisa balik lagi ke anak kecil lagi? Nah, itu makanya kalau pertumbuhan tidak bisa balik lagi ke awal dan dapat diukur secara kuantitatif. Contohnya, berat badan bisa kalian timbang? Ya, pakai timbangan ya, bisa diukur kan? Ada angkanya. Kemudian tinggi badan, bisa diukur gak? Oke, misalnya awalnya baru pendek, ini kecil, lama-lama kalian bisa tinggi. Itu bisa diukur, itu yang disebut pertumbuhan. Kemudian ada organ tubuh yang membesar. Mungkin tadi ada jakun,
Mungkin yang wanita saat pubertas payudaranya sudah mulai terlihat seperti itu. Lalu apa itu perkembangan? Nah, kalau perkembangan itu merupakan proses menuju kedewasaan atau kematangan fungsi organ tubuh dan psikolog yang bersifat kualitatif. Kalau tadi kuanti ada angkanya, kalau ini perkembangan itu tidak bisa kita ukur, jadi namanya kualitatif. Contohnya bayi yang merangkak, berjalan langsung dan lalu berlari. Kita lihat kalau misalnya yang disebut perkembangan seperti di gambar. Bayi awalnya baru di ini kain ya, kemudian dia bisa tengkurap, terus dia udah mulai bisa duduk, merangkak, itu adalah namanya perkembangan. Karena kan nggak bisa dilihat ya. Mungkin kalian juga beda-beda, misalnya Kennard udah bisa jalan umur 1 tahun. Ternyata si Jihan dari 8 bulan udah bisa jalan. Tapi mungkin Jihan kemampuan berbicaranya lama, itu jadi berbeda-beda setiap makhluk hidup. Kemudian yang kedua ini tadi kemampuan berbicara dan komunikasi. Terus yang ketiga ada perubahan suara laki-laki. Yang tadi Ibu sebutkan, laki-laki yang tadinya cempreng mungkin sekarang suaranya udah agak ngebas. Terus ada kematangan emosional dan berpikir kritis. Nah, perkembangan itu kalian bisa merasakan dulu mungkin pas masih kecil kalian masih main-main aja. Bebas mau main sama ini, main itu. Kalau sekarang mungkin ada rasa emosional, misalnya dikit-dikit kalau lagi baper bisa galak gitu ya. Pernah gak ngerasa kayaknya gue lagi galak banget nih sama ini, atau lagi jutek banget, atau dikit-dikit moodnya berubah. Mood swing itu adalah namanya adalah perkembangan. Itu adalah wajar. Mungkin nanti kalau kalian sudah besar itu udah lebih matang, ya udah. Kalau dia nggak, misalnya contoh, ada temen yang nggak mau temenan karena pikiran kita sudah matang, ya udah dia nggak mau temenan, ya udah kita nyari yang lain kayak gitu. Mungkin kalau sekarang masih kenapa sih dia marah-marah sama aku, itu adalah termasuk contoh perkembangan. Nah, jadi kalau perkembangan itu melibatkan diferensiasi sel, pembentukan jaringan, organ baru, serta peningkatan kompleksitas fungsi organ. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama ada faktor internal. Internal, ada yang tahu internal itu maksudnya apa sih? Dari dalam tubuh kita sendiri. Itu ada genetik. Tahu genetik? Biasanya siapa yang dari orang tua diturunkan ke anak, atau dari kakek diturunkan ke cucu. Jadi dalam keluarga itu pasti ada faktor genetik yang akan diturunkan. Mungkin ada yang bilang, ih kamu kok nggak mirip sama orang tua kamu? Mungkin saja kamu miripnya sama kakek nenek. Itu masih termasuk genetik. Kalau hormon, ini hormon itu akan dipicu dari makanan kalian juga nanti. Makanya di sini ada faktor eksternal. Eksternal adalah yang bisa kalian kembangkan, misalnya nutrisi atau gizi. Ini dapatnya dari tadi makanan. Harus makanan yang seperti apa sih? Yang bisa ya sayur-sayuran, buah, terus apa lagi? Daging atau disebutnya protein ya. Protein kan banyak ya. Ada apa aja kalau dari protein? Selain daging? Ayam, ikan, tempe, tuh tahu, jangan salah kalau ibu itu tempe tahu makanan desa, enggak. Tempe tahu itu malah juga mengandung protein yang tinggi. Terus ada lingkungan fisik. Ini lingkungan fisik itu maksudnya daerah tempat tinggal. Mungkin kalau kamu di sini dengan dibedakan dengan negara-negara yang agak terbelakang, misalnya kita contoh di Afrika sana, kan sangat daerahnya udah panas, terus kan gurun, banyak gurun, mungkin sangat berbeda dengan sini. Perkembangannya pun mungkin pas kamu kelas 2 SD udah tinggi, kalau yang di sana mungkin karena lingkungannya kurang baik dan banyak polusi, bisa aja dia lebih pendek daripada kamu, atau perkembangan badannya pun ada yang disebutnya stunting. Tahu stunting? Apa itu stunting? Kekurangan gizi dan akhirnya tidak tumbuh tinggi ya. Nah itu, terus ada aktivitas fisik dan istirahat. Aktivitas fisik itu seperti apa? Apa? Olahraga. Olahraganya seperti apa, Mas? Apa olahraganya cuma jalan di tempat gini? Enggak. Ya, misal lari. Itu ada minimalnya ya, nanti kalian tahu. Dan istirahat. Ini yang mungkin sering kalian kurang. Kenapa? Karena kalian udah pada megang gadget. Megang HP kan? Main game. Nah, akhirnya main game sampai tengah malam, sampai jam berapa tuh? Jam 5 pagi, baru tidur, akhirnya kesiangan. Nah, itu juga mempengaruhi. Mungkin entah kamu
Bukan pertumbuhannya, mungkin di perkembangannya. Yang tadi misal emosionalnya. Jadi karena kurang tidur, mungkin kamu jadi lebih galak ke orang, dikit-dikit lebih tersinggung, itu bisa mempengaruhi itu semua. Terus ada lagi kondisi psikologi. Ini kondisi psikologi itu mungkin yang dari luar, entah dari keluarga atau lingkungan pertemanan atau di rumah ada teman-teman, itu juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini ada tahapan untuk pada pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama itu pada saat dalam kandungan. Ternyata dalam kandungan aja kalian ada pertumbuhan. Itu ada yang namanya zigot, nanti ada berubah menjadi morula, blastula, grastula, embrio akhirnya menjadi fetus. Fetus itu adalah janin yang udah jadi bayi. Jadi awalnya itu pas saat di dalam kandungan kalian cuma bentuknya tuh bulat seperti ini. Ketika kamu membelah, itu membelah dua. Membelah dua, akhirnya kelipatan dua. Dari 2, 4, terus ada 8. Itu adalah perkembangan yang normal. Bentuknya itu kalau kalian bayangkan itu seperti anggur. Pernah lihat anggur yang satu renceng ini? Nah, itu awalnya kalian dari seperti itu. Nanti kemudian kamu membentuk tubuh kalian. Nanti organ-organnya mulai terbentuk. Nah, setelah sudah lahir, itu tadi ada tahapan bayi 0 sampai 1 tahun, anak-anak 1 sampai 12 tahun, remaja 12 sampai 19 tahun, dewasa, dan lansia di atas 60 tahun. Kalau kalian masih di tahap mana nih? Remaja. Apakah ada yang sudah dewasa di sini? Umurnya berarti 20 sampai 60 tahun? Enggak, masih remaja. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan dahulu? Oke, jadi Ibu kan sudah membentuk kalian. Kelompoknya sudah ada. Ibu akan membagikan studi kasus yang akan kalian jawab secara berkelompok. Kalian pahami dulu per kelompok, nanti setelah Ibu bagikan kalian pahami kasusnya apa, didiskusikan, dan dijawabnya di kertas yang akan Ibu bagikan juga. Kemudian nanti akan kalian sampaikan, kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Jadi di awalnya kalian dibaca dulu kasusnya seperti apa. Semuanya membaca, biar tahu. Masing-masing setiap anggota kelompok dibaca. Kasusnya seperti apa ya? Maaf. Sebentar untuk kelompok. Sebentar ya, sebentar. Kasusnya sebentar Ibu kirim. Ya, kasusnya kalian dapat kasus ini. Baca di kasus nomor 1. Vitamin. Ya, ini ya. Oke, ditambahin nomor 1 ya yang ini. Jadi pertanyaannya, ya pertanyaan itu nih, apa faktornya dan saran agar dia memperbaiki hidupnya. Iya, ya dibaca dulu. Dibaca, masing-masing anggota membaca biar tahu. Udah dibaca. Baca masing-masing. Ya, dibaca ya. Baca Fabian, baca ya. Tulis dulu. Ditulis dulu aja soalnya. Kalian kan nggak dapat ininya. Kasusnya ditulis. Iya. Nggak usah. Nggak usah, langsung jawaban aja. Kamu kan udah Ibu Strepels kan? Dibaca. Masing-masing dibaca dulu biar setiap anggota tahu. Udah tahu? Jangan udah tahu, udah dibaca? Oke.
Nanti kalau sudah didiskusikan. Dibaca dulu masing-masing. Jangan lupa nama anggota kelompoknya ditulis ya. Itu, ya, itu ada di belakang. Nah, terus ya. Udah baca semua belum? Ya, oke, ditulis nama anggota. Oke. Terus pengaruh dari diet ekstrim, Bu? Iya, betul. Ini kira-kira gimana kalau? Gitu ya? Iya, betul. Nanti ditulis nama anggotanya ya. Udah pada baca belum? Ada udah baca? Ya, dibaca dulu. Semuanya dibaca. Baca bareng-bareng, diskusikan bareng-bareng. Satu buku apa? Di kertas itu. Ya. Udah baca semua? Nah, ditulis nama lengkap. Nah, jawabnya di sini. Voting, Bu. Ya. Oh. Ini siapa? Habis. Ini apa enggak ini? Dua ini. Udah itu. Ini siapa tadi? Aku. Dia Kenard. Ada Kenard. Di mana, Bu? Ya, di tas sini. Tulis nama anggota dulu ya. Ya. Jangan lupa minyak. Ya. Oh, mesti. Nama anggotanya jangan lupa ya. Oh iya ya kan oke. Sudah baca belum? Nanti dibacain ya semuanya. Nah, ini doang sampai pertanyaan yang saran. Udah. Bener kelompok dulu. Iya. Langsung dijawab. Udah dibaca belum soalnya? Ya. Ini kekurangan gizi. Ya udah ditulis. Masalah apa? Rifki mengalami apa masalahnya? Terus faktornya kenapa dia bisa kayak gitu? Apa aja kira-kira dalam masalah itu ya? Disebutin itu masalahnya apa dia kira-kira? Kenapa bisa Mengalami kekurangan gizi? Iya. Jadinya apa? Kurang tinggi kah? Kurang. Nah, itu ada masalahnya kan di situ? Didiskusikan. Faktornya apa aja? Terus saran untuk memperbaiki hidup Dinda. Saran untuk memperbaiki hidup Dinda. Untuk memperbaiki hidup Dinda. Ya, boleh. Nomor 1. Gimana coba? Maksudnya apa? Kalau tidurnya gimana? Si siapa? Sani. Iya udah dijelasin. Tidak teraturnya kenapa? Gimana? Kalau ini nggak kurang fisik berarti kurang aktivitas fisik. Ya dia ada Berarti kurang apa? Nah dia ngapain aja kerjaannya dia? Apa? Emang tidur dia? Ya. Nah terus cuma berarti ada aktivitas fisik gak tuh kalau kayak gitu? Nah dijelasin dia kerjaannya hanya apa? Ya apa? Nggak jangan dibuka aja. Begini nih. Nah gitu aja. Oh ya udah dicabut nggak apa-apa. Tapi jangan hilang ya nanti dibaca. Nggak apa-apa langsung cabut aja tarik. Bisa kan? Enggak, tuh dah. Diskusiin.
Afat udah baca belum? Udah, pertanyaan sudah paham? Udah. Nih, oke, ya coba udah baca belum Ardan? Kedua baca. Tiba-tiba ngasih ganti jawab ya. Nah, udah paham belum? Ada yang mau ditanyakan? Baca dulu, Amel sudah baca. Udah baca belum? Ya, kasih dulu. Baca dulu, tapi baca dulu biar semuanya tahu masalahnya apa sih. Biar dulu, biar baca dulu. Biar dia presentasi dulu. Ya, tapi dibaca biar tahu. Baca macam itu doang. Itu dibaca. Jangan tidur. Tuh. Apalagi Nah, nanti baca gantian. Iya, Bu. Itu juga nih kalau Nah, udah baca. Iya, Bu. Udah. Udah baca. Ya. Berdiskusi merangkai katanya ya. Kayak tahu jawabannya tapi rangkaian katanya ya. Vitamin zat besi. D bisa juga telan. D juga bisa telan. Bisa. Dari sayuran, biasanya sayur bayam. Yang banyak zat besinya. Boleh. Betul. Dibikin kalimatnya. perkembangannya. Oh, malamannya kekuatan otot. Udah dibaca belum? Udah. Udah aja nih, Bu. Ah. Lagi kata-kata. Ya, diskusin membuat kalimatnya. Nama anggota ditulis Pak Reja. Bu, kita pakai nama campuran.
Ya, tapi kan nanti perkenalan. Iya. Ya, biar kenal. Diajak nih berdiskusi gantian ya. Nih jawab yang ini. Nggak boleh. Nggak ada. Nah, biar dia baca. Nggak apa-apa kan berdiskusi. Kasih kesempatan. Kalau kurang baik, kamu yang perbaiki. Gitu dulu. Dia bikin apa? Nah, nanti bikin kalimatnya gitu. Ya. Ah. Dah, gimana? Berpikir. Kayak misalnya dia harusnya nyebrang, harusnya lihat kanan kiri karena dia nggak punya kognitif, langsung jalan aja gitu. Nggak bisa berpikir. Kayak ya enggak, misalnya lagi bawa motor ya kan tuh. Harusnya dia mau merah berhenti, itu karena dia bisa berpikir. Nah, itu berarti nggak ada kemampuan kognitifnya. Kayak gitu ya. Udah ngerti belum pertanyaannya? Nah, bikin kalimatnya. Ya. Dibaliknya dulu. Boleh. Biar sambil baca. Buat ini, Bu. Kenapa? Lari kenapa ada yang jatuh? Lupa tuh. Oh iya itu. Pikir bareng-bareng bikin kalimatnya kan, bingung kan? Nah, diskusiin. Ya, disambungin, tanya teman-temannya. Bisa kayak gitu. Misal ada yang kurang tepat diganti gitu kan. Bisa kayak gitu. Lo yang kita.
udah. Ya. Belum. Masih ada 25 menit lagi. Rangga, sudah belum dibaca? Udah dibaca? Rangga aja ya. Ya, Rangga aja ya. Udah dapat. Ya gimana? Nama. Udah sampai coba. 4 doang. Mana yang pertama, pertanyaan pertama? Ditulis jawabannya. Cepetan. Yang pertama mana alfa faktornya? Faktor ini. Ini apa? Apa? Dinda yang kurang baik dan banyak apa tuh? Banyak polusi. Iya. F2 ada. It's fun. Tapi di sini ada kata-kata ini. Nih, coba dilihat dulu. Ada kata-kata nih. Berarti kalau itu apa nih? Tuh, artinya apa? Apakah polisi aja? Apa dari apa kalau kurang itu? Artinya? Ya, udah gizi dari mana? Iya, udah ditulis gitu. Tubuh yang lemas itu masuk ke perkembangan fisik juga, Bu. Apa? Mana? Tubuh yang lemas. Boleh? Stunting. Iya. Terus berat badannya turun drastis Iya. sama tubuhnya lemas. Iya. Bisa. Bisa juga yang tubuh lemas dimasukin aja ke perkembangan. Perkembangan kognitif. Iya. Ini Iya. Yang ada aja nggak harus banyak. Apa? Iya nggak apa-apa. Sesuai yang ada di sini aja. Iya. Contoh. ganti Brian. Udah? Belum. Oh ya. Gantian ya, oke bagus. Makanan. Aduh. Makan makanan. Makan makanan. Nah, iya. Nanti pakai Ibu Undi. Ini diskusikan dulu ya. Udah? Coba Ibu. Oh, tinggal ditulis. Ya, belum. Nomor 3 udah dapat. Udah nih, Bu. Nah, ini dijelasin nih. Kayak nomor 3.
atur pola tidur. Nah, pola tidur yang baik itu seperti apa? Berapa jam? Boleh gak misalnya ibu tidur baik misalnya jam 12 malam? Yang penting 8 jam, ibu berarti sampai jam 8 pagi gitu. Nah, itu dijelasin, oke? Berapa jam? Terus sama olahraga. Gimana sering olahraganya? Kalau olahraganya cuma lari-lari di tempat, gimana? Boleh gak? Iya, betul. Bagus kayak gitu. Bisa apa olahraganya hari apa bisa disempatkan. Gitu. Ya. Gimana? Memperbaiki diri agar lebih baik lagi. Menyuruh Rifki untuk memperbaiki dirinya. Gimana memperbaiki dirinya? Gimana dengan cara apa? Mengumpulnya pada Cara memaksanya untuk makan sayur. Betul, misalnya gitu. Boleh kayak gitu. Betul. Dijelasin kayak gimana makan sayur. Mungkin kalau nggak bisa, iya nggak maksudnya dijelasin dengan cara apa. Tadi suruh dipaksain makan sayur. Kalau nggak bisa minimal ada satu sayur dulu. Ya kan bisa kan kayak gitu ya. Ya, tuh ditulis. Misalnya kalau nggak bisa sayur, apa gantinya sayur. Nah, tuh pinter. Kayak gitu dijelasin. Dah, coba ibu lihat. Nah, kalian polisi ya? Oke, ini ada ibu tambahin sedikit. Aktivitas yang produktif itu yang seperti apa? Boleh gak ibu main layangan? Itu kan produktif. Misalnya apa? Contohnya, iya bisa. Nah itu bisa ditulis kayak gitu. Contohnya kalian tadi menanam, ada kan di gambar olahraga. Dijelasin aja, ditambahin dikit doang. Iya, contoh-contohnya. Iya. Tapi apakah boleh? Kan biasanya dari pulang sekolah nih, jam 2 sampai jam 5. Boleh gak tuh? Nah, boleh gak? Makanya dijelasin berapa lama kayak gitu. Ya betul. Apa benangnya ya? Terus dia ngejar-ngejar kendaraan, ngejar-ngejar ada banyak kendaraan. Nah, itu dijelasin aja contoh. Ya, betul. Udah itu dipegang dulu kan nanti kita presentasi. Iya, maju depan. Coba ibu baca ya. Bisa dibaca kan itu? Iya, tinggal dibaca. Tidak, biasanya sama bu, bukan berusaha saya. Iya, kita hanya mengetahui. Ini pertama bu, apa di? Ntar yang nulis dibaca. Nah ini ibu tambahin sedikit aja. Yang ini nih, harus memakan makanan yang penuh nutrisi dan gizi. Itu apa? Dijelasin apa? Nutrisi gizi itu apa? Makanannya. Contohnya, contoh makanannya apa? Nah, ditambahin dikit aja di bawahnya. Nama anggotanya. Iya, udah? Itu udah. Iya. Coba ibu baca ya, maaf. Ibu baca. Oke, yang nomor 3 mungkin bisa ditambahin dari pola hidupnya dia. Misalkan gennya sudah turun-menurun ya.
Mungkin pola hidupnya yang seperti apa yang harus dia tanamin? Apa kira-kira? Nah, dari makan, misal selain dari makan apa? Dari makanannya yang kayak gimana? Makanannya dijelasin. Ya, betul, pinter. Kayak gitu, betul. Vitamin di bawahnya aja nih, nomor 3. Ya. Nah, ada oke. Dipegang dulu, nanti persiapkan, dibaca untuk dipresentasikan. Emang soalnya dibaca juga. Iya. Oke. Nanti tinggal dibaca. Nomor 3. Dah. Itu udah. Ini tinggal Ya. Dah, udah belum? Ini karena apa? Dinda kurang berolahraga dan makanannya kurang mengonsumsi makanan yang bergizi. Nah, ini ada makanan yang sehat. Contohnya apa makanannya? Vitamin di mana adanya? Ya misalnya di buah-buahan. Boleh. Protein tadi susu. Terus apa lagi? Nah, nah tuh disebutin seperti makanan. Ya misalnya boleh itu karbonya. Nah, makan lidi sehat gak? Makan cimol sehat gak? Gitu tuh. Dijelasin ini. Pada saat pelajaran, kata lu jangan saat. Hah? Ya, nanti tinggal dipersiapkan untuk presentasi. Ya, terakhir. Ibu kasih 5 menit lagi untuk persiapan presentasi ya. Ayo, woi. Berian apa? Ya, ada kesulitan nggak soalnya? Sini 1. Sini Bu 1. Terus nama dulu, nama anggotanya siapa aja tadi? Kelompok apa nama anggota aja? Ya. Iya betul, boleh. Nama kelompoknya apa? Emang udah punya? Punya. Ah ya udah. Udah nulis. Udah aku presentasi ya. Gantian Bang. Nah. Mana nomor 3-nya Ibu belum lihat? Oh, lagi tulis ya? Ya Bu, lagi. Ya, ya. Nah. Tambahin. Nah, siap-siap ya. Kertasnya nanti dibacain. Kasusnya apa dibacain dulu. Hmm? 50. 12.50. Disiapin, dipersiapkan siap. Oh, tadi udah di itu nih. Ibu udah. Tadi yang tadi juga bagus, yang ini tinggal ditambahin aja. Iya, maksudnya. Ini ya, ini udah. Terus sama yang ini.
Ya. Ini minimal ya Bu yang sebelum. Ya, boleh. Ya, boleh bagus. Atau tambahin ya, agar tubuh menjadi ini ya, tadi deh. Ayo. Dah. Ya, nanti kita spin ya. Nanti kita spin. Ini apa nih begini? Oh, salah. Oh, salah. Udah tulis. Enggak, belum. Mempengaruhi, mempunyai, gara-gara lu sidan. Ada roti Pak. Ini nomor 3 tambahin. Pak sakit. Ditambahin ini. Itu nomor 2 Bu. Terus. Nah, ini kan udah bersyukur, terus ditambahin cara bermakannya seperti apa. Oh, pola makan. Ya, gimana kalau mau diet ya tinggal mengurangi apa misal karbonnya yang dikurangin, tapi tetap harus ada karbohidratnya kayak gitu. Tetap pakai sayur, tetap pakai protein, misalnya gitu. Mengurangi 20% dari. Ya boleh, boleh kayak gitu, boleh kayak gitu. Iya, buat nomor 3. Pola makannya diatur dengan cara tadi. Nah, misalnya. Iya betul, boleh. Tiap nutrisi makanan seperti karbohidratnya dikurangin, ya gitu. Tadi gimana pola hidupnya, mengatur pola hidup dengan cara pola makan dengan cara, nah misalnya gitu, ya nutrisi, ya gitu aja, ya betul kayak gitu. Oke, sudah persiapan. Ibu kasih waktu 2 menit lagi. Kalau misalnya itu pakai yang itu dulu, dicabut, nggak usah dipindahinnya, nanti di situ dulu yang dibaca. Kamu udah nama kamu ke kelompoknya udah? Nih, ini kamu kasih 6 ya. 6. Ya, tuh. Oke? Sudah siap semua? Sudah? Kalau itu boleh bawa ininya dulu nggak apa-apa. 5. Kan sudah dikasih 5 kan? Ya, nanti boleh. Kita spin biar adil. Ya, biar adil ya. Oke, jadi tata caranya kalian nanti presentasi, soalnya dibaca, perkenalan dulu ya, jangan lupa salam dan perkenalan, kemudian dibacakan soalnya dan jawabannya. Yang lain mendengarkan, nanti akan ada waktunya kalian menanggapi. Sudah? Oke. Waktunya sudah habis. Kita mulai spin untuk siapa yang maju pertama. Oke, sekarang fokus ke depan. Siapa yang akan maju ke depan pertama?
Studi kasus 6. Silakan maju ke depan. Studi kasus 6, silakan maju. Berarti 6 kita hapus ya, karena sudah maju. Studi kasus 6, silakan maju. Nah, yang lain diperhatikan. Yang lain memperhatikan yang maju. Oke, di tengah-tengah. Oke. Yuk, dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca dulu. Masalahnya apa kasusnya? Yang lain mendengarkan. Kurang kencang. Ibu nggak kedengeran di sini. Karena tidak kurang olahraga dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Faktor yang mempengaruhi adalah lingkungan rumah Dinda yang kurang baik dan banyak polusi, dan Dinda kurang makan makanan yang bergizi. Sarannya adalah rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin dan protein. Contohnya sayur-sayuran, daging, susu, buah-buahan, dan ikan. Oke. Dari kelompok ini, kalian dengar tadi masalahnya apa ya? Si Dinda itu kurang apa? Ya, tinggi badannya karena kurang mengkonsumsi protein dan vitamin. Oke, ada yang mau menanggapi kira-kira tadi sarannya apa tadi? Sarannya terakhir? Sarannya apa terakhir? Sarannya adalah rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin dan protein. Oke, ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Oke, Moza, boleh. Menurut kalian itu ada faktor genetik? Kira-kira ada faktor genetik gak ya kalau dari kasus seperti itu? Mungkin kalau Ibu tambahkan, jadi mungkin kalau di dalam kasusnya itu belum dijelaskan ya. Jadi hanya dijelaskan apa? Kurang makanan tadi ya. Ya, jadi karena kasusnya kurang makanan, jadi saran mereka adalah memakan sayur-sayuran atau buah-buahan atau tadi protein ya. Oke. Jadi Ibu simpulkan ini faktor yang mempengaruhi apa ya? Dari apanya ya? Faktor internal atau eksternal? Ya, eksternal yaitu apanya? Gizi atau nutrisinya. Oke, ada sudah cukup? Oke, beri tepuk tangan untuk studi kasus 6. Terima kasih, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Oke, jadi
Faktor pertama dalam kasus 6 adalah nutrisi atau gizi. Kita spin lagi untuk selanjutnya. Studi kasus 1. Silakan maju. Oke, silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sebagai panitia Dikencangin lagi, Hafiz. Instan atau makanan cepat saji saat makan siang. Ibunya sering membawakannya bekal sayur dan lauk pauk, tetapi Vicky lebih memilih jajan indikatif. Belakangan ini, Vicky sering mengeluh mudah lelah, kurang konsentrasi saat belajar, dan tinggi badannya terasa tidak bertambah signifikan dibandingkan teman-temannya lainnya. Dia juga lebih sering sakit dibandingkan dulu. Pertanyaannya? Masalah apa yang dialami Rizky, faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi Rizky? Pengaruhnya Rizky bermasalah, yaitu sudah mengaku bahwa dirinya lupa, kurang konsentrasi saat belajar, mereka dia tidak bertambah tinggi dibanding teman-temannya. Rizky memiliki masalah seperti apa yang menyebabkan yaitu Rizky sering makan sarapan pagi dan juga hanya memakan mie instan dan junk food yang jajan. Bagaimana kebiasaan Iya, dibaca semua. Apa saran yang bisa kalian berikan kepada Rizky dan orang tuanya? Oke, untuk studi kasus 1 itu sama ya? Apa faktornya? Dari nutrisi ya, dari makanan. Nah ini ternyata makanan itu berpengaruh ke pertumbuhan, selain tinggi, tadi juga untuk mempengaruhi perkembangan. Jadinya kalau kurang gizi, itu dia jadi mudah lemas, jadi gampang ngantuk, seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk studi kasus 1. Silakan duduk, ditutup dulu. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut. Studi kasus 1 sudah? Siapa selanjutnya? Studi kasus 4. Silakan maju. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Latifah? Nama saya Maria Cynthia. Nama saya Dewi Tanisa. Nama saya Sophia. Nama saya Fiol Putri.
Kami dari kelompok studi kasus 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Tadi mengalami masalah polusi udara yang parah. Jadi dalam beraktivitas di luar rumah mana warga negara yang belum menerimanya ruang jauh untuk lingkungannya. Sebagian besar waktunya dihabiskan orang banyak khawatir tidak lesu dan serta berat bagaimana makanan polusi udara dapat mempengaruhi pernapasan dan kebutuhan kucing terutama di masyarakatnya. Karena paparan polusi udara yang buruk membuat sistem pernapasan dan tidak bekerja dengan maksimal. Dua, apa dampak dari gaya hidup sedentari kurang gerak terhadap perubahan otot, tulang, dan metabolisme? Dampaknya adalah melemahnya pertumbuhan otot, kurangnya vitamin D pada tulang karena tidak terpapar sinar matahari, dan metabolisme yang lemah serta imun tubuh yang menurun. Tiga, sebagai warga perkotaan, solusi apa yang dapat diusulkan untuk mendorong gaya hidup lebih aktif dan meminimalkan dampak polusi udara pada pertumbuhan dan perkembangan terjadi? Untuk gaya hidup yang lebih aktif dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas yang produktif, berwarna, dan bertubuh Ayo didengarkan, tidak pakai suara. untuk meminimalisir polusi udara dan adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mulai menggunakan angkutan umum, serta mengurangi penggunaan rokok atau pembakaran sampah di lingkungan padat penduduk. Contoh aktivitas produktif: A. Menanam tanaman dan berolahraga, contohnya jogging, main bola, dan bersepeda. Oke, dari kelompok studi kasus 4. Ini faktornya apa ya? Apa? Pak Reza? Apa tadi faktornya dia yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangannya? Oke, betul. Ada lingkungannya. Lingkungannya tadi banyak polusi. Oke, jadi sarannya kalau kita tinggal di lingkungan yang sangat banyak polusi, tadi sarannya yang pertama itu ada aktivitas produktif. Contohnya bisa olahraga, bisa mulai menanam ya karena polusi. Jadi dengan menanam kita bisa mengurangi polusi tersebut. Jadi ini kalau lingkungan termasuk faktor internal atau eksternal? Oke, eksternal. Oke, beri tepuk tangan untuk studi kasus 4. Silakan. Iya, oke. Terima kasih. Oke, berarti tinggal ada 3 studi kasus lagi. Studi kasus 1 sudah, 4 sudah, berarti tinggal 2, 3, dan 5. Oh, itu lagi ya? Nggak ada, karena sudah Ibu belum. Oke, studi kasus 2, silakan maju. Ayo bergeser ke tengah, biar Ibu bisa ngelihat. Sudah? Oke, dimulai. Yang lain memperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tidak. Diperbesar lagi suaranya. Ya.
kurang tidur, kami sering pulang dan jarang berolahraga. Karena merasa tidak punya waktu, kami semakin sebayanya terlihat lebih energi dan postur tubuhnya lebih tegap. Kami sendiri merasa tubuhnya tegak dan gampang. Dan aktivitas yang lain. Selain itu, olahraga sangat dibutuhkan agar menjadi lebih bugar dan tidak gampang sakit. Nomor 3. Saran apa yang kalian berikan kepada saya agar dia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal? Kurangi bermain gadget di dalam malam atau pola tidur 8 jam per hari, baiknya dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi, dan sering berolahraga seperti jogging di pagi hari minimal 2 kali seminggu agar tubuh menjadi lebih bugar dan tidur dan tidak gampang sakit. Oke, dari studi kasus ini, jadi faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tadi? Dia terlalu sering main apa? Gadget, main game online, sehingga pola tidurnya akan terpengaruhi ya. Nah, dari pola tidur itu akan mempengaruhi perkembangannya. Yang tadi Bu sudah sebutkan, emosinya akan dipengaruhi. Mudah marah, terus mudah ngantuk, dan yang lainnya. Oke, jadi sarannya itu minimal tidur itu adalah 8 jam sehari. Lebih baik itu tadi jam berapa? Dari jam berapa malam? Dari jam 9 hingga jam 5 pagi. Oke, tepuk tangan untuk studi kasus 2. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terakhir ada 2 lagi. Studi kasus berapa? Oke, 1 sudah. Tinggal 5 dan 5. Oke. Studi kasus 5 silakan maju ke depan. Boleh. Enggak, tadi. Boleh. Oke, silakan dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Saputro. Nama saya Sultan Pertama. Saya Muhammad Iwan. Hari ini kita akan mempresentasikan Studi kasus 5. Suara 15 tahun adalah seorang siswi kelas 9 SMP yang sangat aktif di media sosial. Dia sering melihat influencer memamerkan tubuh ideal yang ramping dan mengunggah rutinitas diet ketat. Terpengaruh oleh hal ini, Clara mulai mencoba diet ekstrim dengan mengurangi porsi makan secara drastis dan melewatkan beberapa kali makan dalam sehari. Meskipun dia tahu tubuhnya sedang dalam masa pertumbuhan pesat, dia juga merasa cemas jika berat badannya tidak sesuai dengan standar yang ia lihat di media sosial. Bagaimana diet ekstrim yang dilakukan Clara dapat mengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitifnya di usia remajanya.
dilakukan Clara sangat mempengaruhi pertumbuhan fisik seperti stunting, berat badannya turun drastis, dan mempengaruhi perkembangan kognitif seperti cermat dan sebagai teman Clara, proses apa yang akan kalian berikan kepada mengenai kepentingan sehingga bahwa masa pertumbuhan dan bagaimana menghadapi tekanan kehidupan tubuh. Sebagai teman Clara, kita harus menasihati Clara agar menghindari diet ekstrim dan melakukan diet normal agar nutrisi dan gizinya tercukupi dalam masa pertumbuhan dan cara menghadapi tekanan mental terkait citra tubuh adalah menghilangkannya dan lebih fokus pada kesehatan tubuhnya sendiri. Juga menurut kalian, bagaimana cara menemukan pola pikir positif terhadap tubuh akomodir dan di kalangan remaja? Cara menumbuhkan pola pikir positif tubuh di kalangan remaja dengan cara bersyukur atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan menjadikan tubuh ideal sebagai motivasi diet dengan cara mengurangi 20% nutrisi dan karbohidrat dari porsi makanan yang biasa dimakan. Oke, jadi ini permasalahannya adalah diet ekstrim, apakah boleh? Oke, jadi itu sangat mempengaruhi nanti, karena kalian masih masa pertumbuhan. Kalau kalian mau diet, ada aturannya cara makannya, bukan artinya semuanya dikurangin, gak makan sama sekali. Tadi minimal itu adalah mengurangi karbohidratnya. Tetap proteinnya kamu dapat, tapi mungkin karbohidratnya yang dikurangi. Dan ada cara lainnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk sore kasus 5. Ditutup, boleh? Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir silakan maju. Silakan dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Studi kasus. Keluarga Pak Budi dikenal memiliki postur badan yang tinggi-tinggi. Pak Budi sendiri memiliki tinggi 185 cm, istrinya 170 cm, dan kedua anak mereka yang berusia 15 dan 12 tahun juga menunjukkan tanda-tanda akan memiliki postur tinggi. Namun tetangga mereka, keluarga Pak Andi, justru sebaliknya. Semua anggota keluarganya cenderung berpostur pendek, meskipun gizi dan lingkungannya cukup baik. Genetik karena genetik adalah merupakan keinginan yang mempengaruhi pertumbuhan anak dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Selain faktor tersebut, faktor lain apa yang tetap penting untuk mencapai potensi pertumbuhan maksimal dan menurunkan secara genetik? Faktor lingkungan dan gizi, karena walaupun genetik adalah faktor utama, namun harus didukung dan diseimbangi oleh lingkungan dan gizi. Di era modern ini, sesekali ada persepsi bahwa tinggi badan ideal itu penting. Bagaimana hal ini bisa menjadi tekanan bagi remaja yang memiliki potensi tinggi badan ideal? Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ini terkait berat fisik? Banyak remaja yang kurang percaya diri terhadap tinggi badannya yang berbeda dengan yang lain ada kurang ideal dan juga dia harus belajar menerima perbedaan fisiknya dan harusnya didukung oleh lingkungan yang pola hidup juga penting karena dengan mengubah pola hidup menjadi lebih baik dengan seperti jam tidur yang teratur, makan makanan yang kaya protein dan kalsium. Rajin berolahraga itu dapat mempercepat pertumbuhan tubuh. Oke, dari kelompok ini berarti apa yang mempengaruhi? Faktor genetik. Itu internal atau eksternal?
Oke, internal, tapi bisa kita dukung, tadi sudah disebutkan bisa didukung dengan makanan seimbang dan lingkungannya juga. Oke, beri tepuk tangan untuk semua. Silakan ditutup. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita semua sudah maju. Berarti banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Gimana jadi kesimpulannya hari ini? Berarti selain tadi kita sudah tahu faktor-faktornya, apa yang akan kalian lakukan di kedepannya? Untuk makanan, apakah kalian harus makan junk food terus? Oke, jadi harus makanan yang sehat. Apa itu yang sehat? Sayuran, buah-buahan, ya nasi dan protein lainnya. Kemudian selain makanan, kalian harus apa? Berolahraga, ada aktivitas fisik. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, bagaimana pelajaran hari ini? Ada yang membingungkan? Apa perasaan kalian setelah belajar ini? Oke, terakhir kita tepuk hebat dulu. Semuanya tepuk hebat. Kita hebat, kamu hebat, semua hebat. Oke. Untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.